Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya mawon. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sharing ya. Mungkin kita akan membicarakan tentang beberapa hal ya, yang berkaitan dengan gunung. Jadi kemarin ada sebuah pertanyaan ya dari teman kita ya, dari teman kita. Pertanyaannya itu adalah ya, jadi kenapa toh ya kita itu harus punya sebuah pemikiran ya, perasaan, angan-angan bahwasanya kita harus kembali ke mountain. Nah, jadi mountain itu gunung ya, terutama bagi teman-teman pecinta alam atau teman-teman yang intens ya, yang konsen dalam bidang pendakian. Jadi biar nanti ya kedepannya kita itu tidak asal hanya mengambil sisi happy-nya saja ya, tapi kita betul-betul tahu tentang sejarah dan beberapa riwayat ya para pendahulu kita ya, bagaimana sebuah gunung itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi orang-orang penting pada masa dahulu ya. Jadi why back to mountain ya, kenapa kembali ke gunung ya? Kita kembali pada sejarah ya. Pada sejarah kuno itu dijelaskan ya, bahwa para raja ya, kemudian para guru ya, maha guru, kemudian para pendeta, para wiku ya, para begawan atau brahmana ya, mereka selalu konsen ya dalam mendidik murid-muridnya dan juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang sangat krusial ya pada masanya masing-masing. Mereka menyelesaikan masalah-masalah itu biasanya di puncak-puncak gunung yang tinggi. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Prabu Airlangga ya. Maka kalau kita lihat sejarahnya, ketika Prabu Airlangga itu masih muda, beliau punya guru di sebuah puncak gunung ya, di daerah Sampung ya, yang mana gurunya itu tersohor dengan nama siapa? Empu Barada. Maka kristalisasi keilmuan Prabu Airlangga muda ini salah satunya adalah di puncak gunung. Maka gunung itu memiliki arti yang sangat penting ya, bagi setiap individu yang punya kesadaran. Itu tadi adalah siapa? Prabu Airlangga. Kemudian ya pada masa tuanya Prabu Airlangga juga setelah turun tahta ya. Jadi kalau orang dahulu, para raja itu kalau turun tahta, mereka istilahnya mandito ya, atau matek sebagai begawan ya. Maka kristalisasi diri Prabu Airlangga itu dilakukan di Gunung Arjuna. Nah, itu sejarahnya begitu. Itu pertama. Kemudian ada lagi contoh. Siapa yang sangat tersohor dan terkenal adalah Prabu Brawijaya kelima ya. Beliau ini juga pada akhir hayatnya ya, pada masa akhir Majapahit itu beliau berpindah
ke Gunung Lawu ya. Dengan situsnya yang sangat banyak sekali, maka bahkan sampai dalam sejarah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo itu notabene adalah keponakannya siapa? Prabu Brawijaya. Jadi Sunan Kalijogo itu manggil Prabu Brawijaya itu dengan sebutan Wak, atau bisa juga dengan sebutan paman ya, paman. Maka pada masa itu ya, pada masa akhir Mojopahit dan runtuhnya Mojopahit, kemudian berdirinya Kerajaan Demak ya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo itu sering sekali melakukan kunjungan untuk datang ya, dan ngangsuh kaweruh ya, kalau orang Jawa itu ya, belajar kepada Prabu Brawijaya yang notabene posisinya ada di Gunung Lawu. Meskipun hal ini itu jarang sekali dicatat oleh sejarah. Kemudian siapa lagi ya, banyak ini ya, siapa lagi ya, yang terkenal lagi adalah Raja Kano ya. Jadi Raja Kano itu Raja Jawa yang bertahta di lereng Gunung Lawu ya. Maka konon dalam sejarahnya dulu Raja Kano itu juga dalam mengambil keputusan-keputusan penting, beliau ya itu naik ke puncak Gunung Lawu. Itu salah satunya ya. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tapi yang jelas bahwasanya apa? Gunung itu adalah salah satu tempat yang sangat mustajab ya, untuk apa? Untuk berdoa. Maka kalau kita lihat dalam sejarah saja ya, kalau kita lihat sejarah Islam umpamanya ya, jadi seperti Nabi dan Rasul itu juga melakukan munajat atau takanus itu juga di puncak-puncak gunung. Salah satunya siapa? Yang sangat terkenal adalah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau melakukan takanus ya, orang barat bilangnya kontemplasi. Itu di mana? Di Gua Hira, yang mana posisinya adalah berada di puncak gunung juga ya. Kemudian ada lagi yang terkenal siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu beliau juga berada di puncak gunung pada waktu itu ketika menerima kitab Taurat ya. Yang mana kalau ditulis dalam kitabnya Al-Jili itu ada 10 lempeng dalam bentuknya marmer. Itu beliau mendapatkan beberapa pencerahan juga di atas gunung Sinai. Jadi betapa pentingnya gunung bagi seseorang, baik dalam bidang spiritual atau bidang keilmuan dan lain sebagainya. Jadi gunung itu menempati salah satu posisi yang sangat penting bagi setiap individu ya. Maka tadi yang saya bilang back to mountain ya, kita kembali ke gunung. Kemudian ya, bagi teman-teman yang sudah intens sering ke gunung ya, istilahnya entah itu mendaki, entah itu dalam rangka pelatihan survival dan lain sebagainya, teman-teman bisa amati secara psikologis ya, secara psikologis. Ketika teman-teman berada minimal pada ketinggian 650 mdpl ya, teman-teman bisa merasakan apa ya, apa yang bisa dirasakan, yang paling bisa dirasakan terutama ya, kalau seseorang itu sudah mendaki pada posisi ketinggian 650 mdpl ya, kita akan merasakan apa? Kita akan merasakan sebuah perasaan ya, yang mana uang itu di situ tidak berfungsi ya. Uang itu tidak berfungsi dalam artian apa? Ya kamu pada ketinggian seperti itu di tengah hutan atau di lereng gunung, uangmu buat apa kan?
Jadi di situ adanya itu adalah tenang, ya, adanya adalah tenang. Jiwa itu tenang, pikiran itu tenang, batin itu tentram. Sehingga apa? Memunculkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Nah, itu kalau teman-teman betul-betul menghayati ketika melakukan pendakian, ya, minimal 650 mdpl, teman-teman akan merasakan hal itu. Ya. Jadi kalau kita sudah ada pada posisi ketinggian itu, kita lihat rumah itu kecil-kecil gitu ya, sawah yang luas itu terlihat kecil-kecil gitu ya, kita punya kesadaran apa? Kita punya kesadaran bahwasanya harta dan lain sebagainya itu pada posisi itu, ya, itu seakan-akan itu tidak ada artinya. Sehingga kita secara kejiwaan itu lebih nyaman jika kita itu selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Sehingga mewujudkan perasaan yang tenang, pikiran yang tenang, kejiwaan yang tenang. Gitu ya. Tuh. Nah, jadi ya itu tadi ya. Nah, kalau kita kembali pada tema tadi, back to mountain. Jadi manfaatnya seseorang mendaki ke gunung, seseorang melakukan tafakur di gunung, seseorang melakukan tahanus ya atau uzlah di gunung, itu fungsinya atau manfaatnya sangat besar sekali bagi kehidupan kita ya. Makanya pada kedepannya, pada nanti ya, channel kita ini akan konsen dalam bidang apa? Dalam bidang sejarah, dalam bidang pengembangan teknik jungle survival, kemudian komoditas alam yang dihasilkan di gunung, contohnya kopi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti kita juga konsen dengan seni dan kebudayaan yang berkembang di lereng-lereng gunung, terutama di lereng Gunung Wilis ya. Kemudian kita akan melihat karakter sosial budaya yang ada di beberapa bagian atau beberapa wilayah yang ada di Gunung Wilis ya. Dan itu nanti akan kita proses dan semoga bermanfaat ya. Jadi gitu ya, kedepannya semoga nanti bisa kita kembangkan dengan sedemikian rupa sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk teman-teman dan lain sebagainya. Dan nanti kita juga akan mereview ya, mereview beberapa jenis-jenis tumbuhan yang langka yang ada di beberapa titik lereng Gunung Wilis ya, yang mana beberapa tumbuhan ini dimungkinkan atau bisa digunakan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat, contohnya untuk pengobatan ya, untuk istilahnya defense, kemudian untuk penawar racun ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti kedepannya kita akan usahakan itu dan semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih ya. Semoga nanti channel ini bermanfaat ke depannya dan mungkin teman-teman nanti bisa memberikan masukan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih ya. Sugeng Dalu Rahayu Sedaya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.